Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.2.h, demonstrasi kontekstual, modul 1.2 yaitu, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST, Par, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yaitu, berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Berpihak pada murid. Nilai ini menekankan pentingnya saya sebagai guru untuk memahami dan mendukung kebutuhan serta kepentingan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan holistik mereka. Kegiatan-kegiatan berpihak pada murid yang akan saya lakukan adalah 1. Pembelajaran diferensiasi. Saya akan merancang pembelajaran yang memperhitungkan berbagai tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. 2. Pendekatan personalisasi. Saya akan mengadopsi pendekatan personalisasi dalam pembelajaran dengan berinteraksi secara individu dengan setiap siswa. 3. Pengakuan dan penguatan positif. Saya akan memberikan pengakuan yang tulus atas pencapaian dan upaya siswa, bahkan yang kecil sekalipun. 4. Mentoring dan bimbingan. Saya akan menawarkan program mentoring atau bimbingan kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam hal akademis, sosial, atau emosional. 5. Saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, seperti misalnya melaksanakan sesi ice breaking pada proses pembelajaran. Mandiri. Saya sebagai guru harus mampu mengambil inisiatif dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sendiri, serta secara teratur merefleksikan praktik pengajaran mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan nilai mandiri yang akan saya lakukan adalah 1. Pengembangan profesional diri. Saya akan mengalokasikan waktu untuk mengikuti kursus online, webinar, atau seminar untuk memperbarui pengetahuan saya tentang praktik pengajaran terkini. 2. Merevisi dan meningkatkan materi pengajaran. Saya akan meninjau materi pembelajaran yang saya gunakan dan melakukan revisi jika diperlukan. 3. Mengembangkan rencana pembelajaran. Saya akan merencanakan dan merancang rencana pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 4. Membuat konten pendidikan secara mandiri. Saya akan membuat materi pembelajaran interaktif, menggunakan platform pembelajaran daring, atau menciptakan proyek-proyek kolaboratif. Reflektif. Saya secara terus-menerus akan merefleksikan praktik pengajaran dan memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengevaluasi dan memperbaiki strategi pengajaran berdasarkan pengalaman dan umpan balik. Kegiatan nilai mandiri yang akan saya lakukan adalah 1. Jurnal refleksi. Saya akan menyisihkan waktu secara teratur untuk menulis jurnal refleksi tentang pengalaman pengajaran mereka. Saya akan mencatat hal-hal yang berhasil, tantangan yang dihadapi, strategi yang efektif, dan perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. 2. Diskusi tim. Saya akan mendiskusikan pengalaman pengajaran, membagikan ide-ide baru, dan memberikan umpan balik satu sama lain dengan rekan guru lainnya. Diskusi semacam ini dapat memberikan wawasan tambahan dan membantu melihat pengajaran saya dari berbagai perspektif. 3. Evaluasi pembelajaran. Setelah setiap pelajaran atau unit pembelajaran, saya akan melakukan evaluasi diri untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan, pemahaman siswa, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dapat membantu saya mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat perubahan yang diperlukan. 4. Observasi rekan. Saya akan mengamati sesi pengajaran rekan kerja saya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Melalui observasi ini, saya akan dapat memperoleh wawasan baru tentang praktik pengajaran yang berbeda dan mencari inspirasi untuk meningkatkan pengajaran mereka sendiri. Kolaboratif. Saya sebagai guru harus aktif bekerja sama dengan sesama saya sebagai guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah lainnya untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang kaya dan mendukung bagi siswa. Kegiatan nilai kolaboratif yang akan saya lakukan adalah
1. Tim pengajaran antar mata pelajaran. Saya akan bekerja sama untuk merancang dan mengimplementasikan proyek atau aktivitas lintas mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dari berbagai bidang studi. Misalnya, saya dapat merencanakan proyek penelitian yang melibatkan aspek ilmu pengetahuan alam, matematika, dan bahasa. 2. Kelas kolaboratif. Saya akan mencoba mengorganisir kelas kolaboratif di mana 2 atau lebih guru mengajar bersama dalam satu ruang kelas. Hal ini memungkinkan saya untuk membagi tanggung jawab mengajar, memberikan perspektif yang berbeda, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa. 3. Tim pengembangan kurikulum. Saya akan bergabung dalam tim pengembangan kurikulum untuk merancang dan meninjau kurikulum sekolah. Dengan bekerja bersama, saya dapat memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dan minat siswa, serta mempromosikan pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan. 4. Proyek kolaboratif dengan orang tua. Saya akan mencoba bekerja sama dengan orang tua untuk merencanakan dan melaksanakan proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dan keluarga mereka. Misalnya, saya akan mengadakan acara baca buku bersama, kegiatan seni, atau proyek lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan siswa. 5. Kolaborasi dengan komunitas lokal. Saya akan bekerja sama dengan anggota komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, atau bisnis setempat untuk menyediakan pengalaman belajar yang berarti bagi siswa di luar lingkungan kelas. Misalnya, mereka dapat mengadakan kunjungan lapangan ke perusahaan lokal, proyek pelayanan masyarakat, atau workshop dengan ahli lokal. Inovatif. Nilai ini menekankan pentingnya saya sebagai guru untuk terbuka terhadap ide-ide baru dan berusaha menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa serta menghadapi tantangan-tantangan pendidikan yang beragam. 1. Kegiatan nilai inovatif yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berbasis proyek. Saya akan merancang proyek-proyek pembelajaran yang mendorong siswa untuk berkolaborasi, melakukan penelitian, dan menciptakan solusi kreatif untuk masalah dunia nyata. Contohnya, siswa dapat membuat proyek teknologi hijau untuk mengatasi masalah lingkungan di sekolah atau komunitas mereka. 2. Pembelajaran berbasis permainan. Saya akan menggunakan permainan atau simulasi dalam pembelajaran dapat membuat materi yang kompleks menjadi lebih menarik dan mudah dipahami bagi siswa. Saya dapat membuat permainan peran, simulasi bisnis, atau permainan papan yang berhubungan dengan materi pelajaran mereka. 3. Pembelajaran berbasis teknologi. Saya akan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi, perangkat lunak, atau platform daring untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Guru dapat menggunakan platform daring untuk membuat kuis interaktif, video pembelajaran, atau forum diskusi untuk memfasilitasi pembelajaran siswa di luar kelas. 4. Pembelajaran terbalik, flipped learning. Saya akan mencoba menerapkan konsep pembelajaran terbalik yang memungkinkan siswa untuk mempelajari materi secara mandiri di luar kelas melalui video, bacaan, atau sumber belajar lainnya, sementara waktu kelas digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan penerapan konsep. Saya akan merancang konten pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk siswa akses di rumah. Demikianlah pemaparan saya mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Salam semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Shalom, salam kebajikan.